Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jazakallahu wa iyyakum min ahli khairi wa sa'ada fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Ini ada salah satu bagian yang menarik juga yang ditulis oleh KRT Fakih ketika, ya kalau dalam pemahaman saya KRT Fakih ini nggak ngerti sehingga hujahnya aneh gitu ya. Jadi di sini ada satu dokumen ya, dokumen lawas yang isinya 20 ulama Jawa Wetan, Jawa Timur ya, pemandangan atau pandangan mereka tentang apa itu sayyid. Di sini 25 itu termasuk salah satunya adalah pendiri NU, yaitu Mbah Hasyim Asy'ari. Itu di bagian poinnya adalah, jadi sekarang nyata di Jawa Wetan sudah ada 25 ulama yang ternama yang menetapkan bahwa kalimah sayyid dan syarif dan syarifah itu khusus bagi titel anak cucu Rasulullah SAW. Jadi sudah menjadi kesepakatan 25 ulama besar di Jawa Timur dan juga termasuk Mbah Hasyim Asy'ari, kalau panggilan sayyid itu adalah untuk keturunan Rasulullah SAW, termasuk juga syarif dan syarifah. Sebetulnya kalau kamu melihat Ba'alawi kan, kalau yang perempuan sudah dipanggil syarifah, kamu persoalkan dipanggil habibnya, tapi kamu nggak mau tahu tentang perempuannya dipanggilnya syarifah. Ya, atau ada yang bilang enggak, perempuannya dipanggil hubabah kok bukan syarifah. Oke. Sekarang kita kunci dulu bahwasanya yang disepakati itu syarif dan sayyid itu adalah keturunan Rasulullah, yang laki-laki saja ya. Kita bicara itu dulu. Maka ketika ada ulama menggunakan kalimat tersebut, berarti kalimat sayyid itu menunjukkan seseorang itu adalah keturunan Rasulullah. Mbah Hasyim Asy'ari sendiri yang membuat kesepakatan ini menyebut Ba'alawi itu as-sayyid, Pak. Jadi kamu mikir, Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan kalau panggilan as-sayyid hanya khusus untuk keturunan Rasulullah, lalu beliau memanggil salah satu dari Ba'alawi itu dengan panggilan as-sayyid. Kira-kira itu Mbah Hasyim mengisbat atau mengakui ya? Bukan mengisbat. Kenapa? Karena diisbat itu kalau sebelumnya belum diisbat, Pak. Kalau sudah sahih, ngapain diisbat? Isbat itu kan proses mensahihkan nasab, sama dengan membunuh mati, atau menghidupkan dari mati ke hidup. Kalau sudah hidup, ngapain dihidupkan, Pak? Kalau sudah mati, ngapain dibunuh? Kalau sudah sah, ngapain diisbat? Maka bahasanya Mbah Hasyim tidak perlu mengisbat, tapi menolak atau menerima. Mbah Hasyim ketika memanggil salah satu dari Ba'alawi dengan panggilan sayyid berarti menerima, Pak. Kalau yang lebih tua sudah sering saya bilang, ya, Ibnu Hajar Al-Haythami itu menyebutnya malah bukan cuma sayyid, tapi as-sayyid, as-syarif, al-hasib, an-nasib. Ya. Ketika menulis kitab sahabat beliau bicara tentang sanad libasul hirqohnya dari jalur ahlul bait atau alul bait. Yang sekarang fokus kepada yang Nusantara, Mbah Hasyim Asy'ari. Dalam Qonun Asasi, perhatikan ya. Ini adalah kitabnya Muqaddimatul Qonun Al-Asasi li Jam'iyati Nahdlatul Ulama ya. Yang menulis adalah Mbah Hasyim Asy'ari ya. Kemudian itu di paragraf terakhir ya. Qala Sayyid Ahmad bin Abdullah As-Saqqaf ya. Saya ulangi lagi, qala Sayyid Ahmad bin Abdullah As-Saqqaf. As-Saqqaf ini Ba'alawi, Pak. Oleh Mbah Hasyim Asy'ari dipanggilnya dengan qala as-sayyid. Sementara prinsipnya Mbah Hasyim Asy'ari, panggilan as-sayyid hanyalah untuk keturunan Rasulullah SAW atau anak cucu Rasulullah SAW. Kalau kalian waras, berarti kalian gak akan lagi bertanya, mana buktinya Mbah Hasyim mensahihkan nasabnya Ba'alawi? Tolol itu ya. Kemudian yang atasnya lagi, yang katanya ribonnya itu Kiai Haji Imaduddin itu, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Pernah nggak Syekh Nawawi Al-Bantani itu menyebut Ba'alawi ini dengan panggilan sayyid? Ya, mari kita cek. Ini adalah salah satu dari karya Syekh Nawawi Al-Bantani berjudul Bahjatul Wasail Bisyarhi Masail. Dalam pengantarnya atau muqaddimahnya saya baca, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fayaqulu man alaihi hablul wafalati multawi raji ghufranir rabbi al halimil qawi
Muhammad Nawawi Asy-Syafi'i madhaban al-Qadiri tariqatan. Khatamallahu lahu bi khatimatin aniqatin. Kemudian perhatikan, ini masuk kepada koinnya. Hada syarhun alar risalah al-jami'ah. Ini adalah syarah terhadap sebuah risalah yang mengumpulkan atau menggabungkan baina usuluddin, tentang usul-usul agama atau akidah, wal fikih dan juga fikih, wat tasawufi dan juga tasawuf, lisayyid yang ditulis oleh as-sayyid Ahmad, yaitu Ahmad ibni Zain al-Habsyi. Itu Ba'alawi, Pak. Al-Habsyi, Pak, ya. Jadi kurang apa lagi ya? Kok ribonnya bisa lain ya? Syekh Nawawi Al-Bantani itu mempertegas, Pak, as-sayyid. Nah, ini kan tentu sudah dibaca juga oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Dan Mbah Hasyim Asy'ari serta 24 ulama lain itu ya, berarti juga 25 sama beliau, mengatakan kalau panggilan sayyid ia hanya untuk cucu Rasulullah SAW. Dan juga membaca, kalau di dalam kitabnya Syekh Nawawi ada panggilan sayyid kepada Al-Habsyi. Dan beliau sendiri, Mbah Hasyim, memanggil Ba'alawi itu as-sayyid. Masih kurang apa lagi? Kalau Syekh Yasin Al-Fadani malah semuanya dipanggil sayyid dari Ba'alawi itu, nggak pernah dipanggil Habib ya. Seperti di konten saya sebelumnya, justru ada 3 Habib besar yang dihauli di Indonesia ini, ya 3-tiganya Ba'alawi. Ada yang sampai levelnya itu al-alama al-muhaddis bal faqih malak as-sayyid ya. Ada juga yang di Gresik itu as-saqaf as-sayyid al-muhaddis. Ada yang Habib Ali Al-Habsyi yang di mana itu, di Kuitang, Jakarta. Semuanya dipanggil as-sayyid. Ya kalau sudah begitu, Pak, masih mau diseret-seret NU itu membatalkan nasab Ba'alawi, maka sudah benar pernyataannya Gus Fahrul itu. PBNU tidak mungkin ya, kalau saya tambahi ya. Kalau pernyataan beliau, PBNU itu tidak di kubunya Kiai Imaduddin. Begitu, Pak ya, begitu ya. Jadi untuk pendukung-pendukung Kiai Imad ini tidak perlulah nyeret-nyeret, lebih baik terbuka saja. Kalau menurut kalian yang dukung Ba'alawi atau yang mensahihkan Ba'alawi itu budak, ya Rais Am itu nyata kan mensahihkan ya. Begitu juga ketua umum PBNU-nya. Begitu juga Mbah Hasyim Asy'ari-nya. Ini budak semua ini atau bagaimana, kan begitu. Jangan lagi bilang Mbah Hasyim kan belum baca tulisan kayak Haji Imaduddin. Iya sih, Pak. Syekh Nawawi juga kan belum baca. Jangan-jangan kalau sudah baca berarti berubah pikirannya. Ya itu kan jangan-jangan, Pak. Kan tinggal kita balik. Jangan-jangan nggak berubah. Kan begitu. Ya kalau cuma ngomongin jangan-jangan ya. Jadi berargumentasi itu jangan pakai bahasa jangan-jangan kan. Allahumma dinna hati sabit.